Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, saya Rike Diah Puspitasari, NIM 18080260021, dan rekan saya Ahmad Zaki Casan Anwar dengan NIM 18080260022 akan membawakan tema pada diskusi hari ini dengan sudut pandang ilmu sains dan Al-Quran mengenai petir. Baik, untuk outline yang kami sajikan, yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga kajian pustaka, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk abstrak, dalam fisika, petir terjadi karena antara awan dan bumi terdapat perbedaan muatan potensial. Perbedaan muatan ini memaksa awan melepaskan potensi negatif dan positif. Pelepasan ini kemudian mewujudkan kilat yang menyambar. Sementara perbedaan antara cahaya kilat dengan suara petir ke telinga hanya dipengaruhi oleh kecepatan rambat udara. Saat ini kita tidak membahas ilmu fisika, namun pembahasan petir beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran. Tak kurang dari 10 ayat Al-Baraq, kita dapat mengambil beberapa ayat diantaranya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Untuk kata kuncinya tersendiri, petir, ilmu fisika, dan ayat Al-Quran. Baik, untuk pendahuluan, petir merupakan fenomena alam yang berupa pelepasan muatan dalam mencapai kesetimbangan. Muatan yang terlepas berupa sambaran petir yang terkena akibat perbedaan potensial antara dua medium. Fenomena ini terjadi akibat loncatan muatan dalam jumlah yang sangat besar karena perbedaan muatan di awan dan di bumi. Muatan tersebut bergerak secara vertikal. Energi dari loncatan muatan itu sangat besar sehingga menimbulkan rentetan cahaya, panas, dan bumi yang sangat kuat dapat menimbulkan bencana. Saat ini kita telah tak hanya mengkaji dalam ilmu fisika, namun tamsil mendung atau petir yang beberapa kali disebut dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang ada dalam surat Al-Baraq atau 10 ayat, dan tentang Al-Aradu atau guntur. Kita dapat mengambil beberapa ayat diantaranya sebagai representasi firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 43 dan masih banyak lagi contohnya. Untuk kajian pustaka sendiri, ini penjelasan sains menurut penjelasan petir menurut sains. Pada saat musim hujan, keadaan udara mengandung kadar air yang lebih tinggi yang dapat membuat daya isolasinya turun sehingga arus atau muatan listrik lebih mudah untuk mengalir. Petir terjadi ketika elektron di bawah awan tertarik oleh proton di daratan. Elektron adalah partikel subatom yang bermuatan negatif, sedangkan proton adalah partikel subatom yang bermuatan positif. Ilustrasinya sebagai berikut. Nah, di gambaran ini dijelaskan bahwa ketika hujan itu turun, keadaan udara itu kadar airnya tinggi dan membuat daya isolasinya turun dengan muatan listrik untuk mengalir ke bawah. Karena elektron itu awan ditarik oleh proton yang ada di daratan, nah subatom antara partikel proton dan dan elektron saling mengikat atau saling bertemu. Kemudian muatan listrik yang terakumulasi harus dalam jumlah yang cukup besar untuk mengisolasi udara. Ketika petir terjadi, aliran muatan negatif elektron mengalir menuju titik tertinggi di mana muatan positif proton telah berkerumun karena adanya tarikan petir tersebut. Koneksi antara elektron dan proton terjadi dengan begitu cepat sehingga menyebabkan sambaran petir. Petir juga bisa terjadi di antara awan yang berbeda muatan. Awan yang bermuatan positif akan berkumpul dengan awan yang bermuatan positif lainnya karena adanya angin. Muatan positif di awan bisa berada di bagian atas dan di bagian bawah.
Begitu sebaliknya, jika muatan positif posisinya selalu berada di atas, maka muatan negatif berada di bawah atau di bagian bawah awan. Nah, ketika awan menyertakan muatan listrik dengan tanah, muatannya itu harus melewati berbagai lapisan udara. Udara bukanlah konduktor yang baik untuk listrik, sehingga sebagian energi menghilang menjadi energi panas yang saat menjalar ke daratan. Ilustrasinya yang seperti yang dijelaskan ini atau yang ditampilkan kali ini. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Zaki. Monggo. Baik, terima kasih Mbak Rike. Selanjutnya gantian saya yang melanjutkan presentasi ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, petir menyebabkan guntur. Yang muncul terlebih dahulu adalah petir karena adanya perbedaan kecepatan cahaya dan suara. Kecepatan cahaya diperkirakan sebesar 190.000 mil per detik, sedangkan kecepatan suara sebesar 1000 kaki per detik. Proses terjadinya petir terjadi karena adanya perbedaan potensial yang tinggi pada awan. Awan yang memiliki kelebihan elektron pada lapisan bawah permukaan awan akan dibuang ke daratan berfungsi untuk menyeimbangkan muatannya. Sedangkan di daratan terdapat proton. Proses pembuatan elektron inilah terjadinya petir. Sedangkan menurut pandangan Islam, ada 3 istilah dalam Islam untuk kilatan petir, yaitu ar-ra'du, as-sawa'iq, dan al-barq. Al-ra'du bermakna istilah suara petir atau geledek, sedangkan as-sawa'iq dan al-barq adalah istilah untuk kilatan petir, yaitu cahaya yang muncul beberapa saat sebelum adanya suara petir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan selainnya, Nabi Muhammad ditanya tentang ar-ra'du. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-ra'du adalah malaikat yang diberi tugas mengurus awan dan bersamanya mengoyak dari api yang memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah. Dan ada doa ketika kita mendengar suara petir, yaitu dengan subhanalladzi sabhatan lahu, maha suci Allah yang matir bertasbih kepadanya. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya petir adalah malaikat yang meneriaki, membentak untuk mengatur hujan sebagaimana menyembah ternak membentak hewannya. Selain itu, ada juga sahabat Nabi lainnya, yakni Abdullah bin Az-Zubair, yang ketika mendengar petir dia menghentikan pembicaraan, kemudian ia mengucapkan subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. Ibnu Taimiyah mengatakan ar-ra'du adalah masdar kata-kata yang dipindahkan, berasal dari kata ra'da yarudu ra'dan yang seperti gemuruh. Namanya gerakan pasti menimbulkan suara. Malaikat adalah yang menggerakkan dengan cara menggertakkan awan, kemudian memindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Ketika menafsirkan surat Al-Barq ayat 19, Asy-Syuuti mengatakan bahwa ar-ra'du adalah malaikat yang ditugasi mengatur awan. Dalam tafsir Jalalain juga disebutkan bahwa dalam tafsir Jalalain juga disebutkan bahwa ar-ra'du adalah suara malaikat, sedangkan al-barq kilatan petir adalah kilatan cahaya dari cambukan malaikat untuk menggiring mendung. Secara umum, umat Islam meyakini ar-ra'du dengan malaikat yang ditugasi mengatur awan atau suara dari malaikat tersebut yang tengah bertasbih dan mengatur awan. Sedangkan al-barq dan as-sawa'iq adalah kilatan cahaya dari cambukan malaikat yang digunakan untuk menggiring mendung. Ibnu Abbas menambahkan, sesungguhnya petir adalah malaikat yang meneriaki membentak untuk mengatur hujan, sebagaimana pengembala ternak membentak hewannya. Abadul Mufrad 722. Kesimpulan, petir terjadi karena adanya perbedaan potensial yang tinggi pada awan. Awan yang memiliki kelebihan elektron pada lapisan bawah permukaan awan akan dibuang ke daratan.
berfungsi untuk menyeimbangkan muatannya, sedangkan di daratan terdapat proton pada proses pembuatan elektron ini, maka terjadinya petir. Sedangkan menurut menurut pandangan Islam, asyraik dan al-barq adalah istilah untuk kilatan petir, yaitu cahaya yang muncul saat sebelum adanya suara petir. Dan beberapa pandangan lain, sesungguhnya petir adalah malaikat yang meneriaki membentak untuk mengatur hujan. Sekian dari kami, bila ada salah mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.